Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu, para dewan guru yang saya hormati, marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua boleh berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu para dewan guru yang saya hormati, pada minta waktu untuk saya hari ini di SD Negeri 178 Bangka Tengah oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah, yang mana Bapak Ibu telah menyediakan waktu kepada saya untuk menyampaikan visi-visi sekolah yang kita susun secara bersama. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hati, untuk apa kepala sekolah melaksanakan presentasi visi dan misi sekolah? Presentasi yang saya lakukan di hari ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu maksud dan tujuan presentasi visi-misi sekolah kami yang pertama untuk memenuhi tugas PNM observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pejabat menilai. Mungkin kalau Bapak Ibu itu dinilai oleh kepala sekolah saya sendiri melakukan observasi di kelas, sedangkan bagi kepala sekolah itu dinilai oleh atasan penilai kita. Kebetulan atasan pejabat penilai kita di Kecamatan Serang Utara Barat adalah Bapak Ibrahim Masih. Terima kasih Bapak telah memberikan arahan motivasi kepada saya sehingga pada pagi hari ini saya dapat melaksanakan presentasi misi, visi dan misi sekolah SD Negeri 178 Bangka Tengah. Sebelum kita lanjutkan kepada visi dan misi, saya akan menjelaskan sedikit kita sama dengan persepsi, karena ada banyak persepsi tentang apa itu visi dan apa itu misi. Di hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama samakan persepsi kita yang menyatakan apa itu visi dan apa itu misi secara umum. Di sini saya menjelaskan visi dan misi sekolah secara umum, yaitu yang dimaksud dengan visi, yaitu visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Visi, kalau mau dilihat, visi itu merupakan suatu impian, merupakan suatu angan-angan, suatu cita-cita yang harus kita capai dalam proses kita ke depan, yaitu cita-cita yang digambarkan itu menuju ke arah yang lebih baik. Jadi visi merupakan cita-cita atau gambaran umum dan masa depan yang dicapai. Sedangkan misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang dilakukan untuk menyempurnakan visi dalam bentuk tugas, komitmen, dan rencana aksi yang dijadikan sebagai arah untuk terwujudnya visi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin kita capai, untuk kegiatan capaian visi itu dia berada pada misi kita. Jadi misi ini merupakan jembatan untuk menuju visi. Jadi apa yang kita cita-citakan, langkah-langkah praktis apa yang kita sebagai guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu berusaha, langkah apa yang praktis yang kita berusaha untuk mencapai visi yang telah kita susun secara bersama. Soal itu masa depan yang ingin kita capai, masa depan yang ingin kita capai seperti apa itu ibarat jalannya ada pada misi, itu langkah-langkah yang tepat apa yang harus kita laksanakan, jalannya ada pada misi. Ibarat misi itu merupakan jembatan penyederhanaan untuk menuju visi kita. Selanjutnya Bapak Ibu,
kita masuk kepada tadi kita mungkin sudah sama-sama menyatukan persepsi kita tentang visi secara visi dan misi secara umum. Sekarang kita masuk kepada apa itu visi dan misi sekolah. Visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Jadi visi itu merupakan gambaran siswa di masa depan. Yang kenapa kita angkat siswa? Karena tujuan kita, visi kita yang kita ingin capaikan di sekolah itu yaitu kita angkat profil anak. Tujuan apa yang kita lakukan semata-mata untuk keberhasilan anak ke depan. Makanya visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Sedangkan misi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi yang tadi sudah dijelaskan bahwa visi itu merupakan jembatan untuk menuju ke misi, itu merupakan jembatan untuk menuju kepada visi. Jadi apa yang kita rencanakan di visi itu terlaksananya itu melalui misi sekolah yang telah kita susun, itu langkah-langkah strategis yang kita susun itu menuju ke capaian visi tadi. Tujuan dari visi tadi itu akan tergerak pada misi sekolah. Jadi visi misi sekolah itu merupakan komponen penting dalam membantu arah dan tujuan satuan pendidikan. Jadi terlaksananya visi itu jembatannya ada pada misi. Jadi visi yang kita selesaikan bersama terlaksananya itu ada pada misi. Jadi langkah-langkah apa yang bagus yang kita buat, yang akan kita lakukan. Kalau kita sebagai saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu sebagai guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu merancang langkah-langkah yang strategis yang bagaimana sehingga visi kita dapat tercapai, yang tentunya untuk keberhasilan masa depan siswa. Jadi itu yang merupakan tujuan maksud dari visi misi satuan pendidikan. Selanjutnya, apakah visi misi sekolah itu penting? Visi misi sekolah itu sangat penting Bapak Ibu. Penting yang pertama yaitu mengarahkan, memberikan arah yang jelas bagi warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Mengarahkan, memberi arah yang kita akan capai. Misalnya kita mau ke Ambon, berarti sudah tahu visi kita mau ke Ambon, berarti kita sudah tahu karena tujuan kita itu ke Ambon. Jalan apa yang kita tempuh supaya cepat sampai ke Ambon. Itu maksudnya memberi arah kepada kita. Jadi kita sudah tahu kompas kita itu untuk menjalankan suatu sebuah pendidikan, itu kompas kita itu adalah tertera pada misi. Jadi terlaksananya itu ada pada kompas kita itu adalah pada visi. Sedangkan untuk terlaksananya itu ada pada misi sekolah. Jadi pentingnya visi dan misi sekolah yang pertama mengarahkan, memberi arah yang jelas bagi warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pentingnya yang kedua, misi dan visi mempunyai peranan penting yang kedua yaitu meningkatkan. Dengan visi-misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Bapak Ibu, perlu dievaluasi, melihat pokok-pokok mana, jadi indikator mana yang telah kita capai dengan berhasil, yang sudah berhasil, lalu kemudian indikator-indikator mana yang belum tercapai dengan baik, maka perlu kita mengevaluasinya. Untuk itu visi dan misi sekolah itu setiap tahun harus direvisi, dilihat kembali. Dilihat untuk capaiannya sampai mana, yang belum tercapai sampai mana. Jadi setiap tahun itu visi dan misi sekolah itu harus direvisi. Apabila visi dan misi sekolah itu belum terlaksana dengan baik, mungkin bisa jadi perubahan.
Yang berikutnya, membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas khas sekolah yang dapat dikenali. Citra dan identitas sekolah. Di sini saya garis bawahi citra dan identitas khas sekolah. Untuk membangun identitas sekolah ini, kita harus menampilkan yang lebih menonjol. Tampil itu yang dapat berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Kita punya apa yang punya kelebihan yang harus kita tampilkan itu berbeda dengan sekolah lain. Misalnya, ibarat sekolah yang ada di Serang Utara Barat ini, cat ini sekolah sama cat warna merah, atau sendiri di sekolah warna kuning. Berarti ada perbedaan. Di antara sekian banyak merah ada kuning di dalamnya. Itulah sekolah kita. Berarti kita harus menampilkan yang menonjol. Apa yang menonjol di sekolah kita yang beda dengan sekolah lain, kita harus tonjolkan. Itu adalah penting misi dan visi sekolah pada empatnya itu. Yang pertama mengarahkan, yang kedua meningkatkan, yang ketiga mendorong perbaikan yang berkelanjutan, dan yang keempat membangun identitas. Ya, Bapak Ibu, ini adalah komponen visi misi sekolah. Yang pertama, tujuannya strategis. Tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Jadi tujuan sekolah itu ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Yang berikutnya, nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya, keunikan. Visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas untuk keunikan yang membedakan sekolah dari lembaga lainnya. Yang tadi saya sudah jelaskan, kita harus menampilkan sesuatu yang unik yang berbeda dengan sekolah lain. Tadi ibarat semua sekolah yang ada di Serang Utara Barat ini dia punya cat warna merah, kita sebut yang unik. Berarti di antara merah itu ada warna kuning. Itulah kita harus tampilkan yang lebih baik. Yang berikutnya, landasan. Visi misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Jadi Bapak Ibu, untuk segi akademik mungkin kita sudah punya. Guru-guru di sini pendidikannya sama sarjana. Lalu ada guru-guru yang punya kompetensi yang sudah bisa membawa anak-anak menuju pendidikan yang lebih baik. Berharap kita sudah punya. Yang menjadi hambatan itu masalah keuangan. Karena kita punya siswa yang sedikit, keuangan kita juga minim. Makanya perlu diusahakan diatur sedemikian rupa sehingga sekolah ini bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian untuk infrastruktur, alhamdulillah beberapa tahun kebelakang kita telah mendapat bantuan dari pemerintah, ada perhatian dari pemerintah, kita telah mendapat rehabilitasi bangunan, perpustakaan 12 yang rusak-rusak sudah diperbaiki walaupun masih ada yang rusak. Tapi alhamdulillah sudah ada perhatian dari pemerintah untuk perbaiki. Tapi kedepannya mungkin kita tidak bisa dapat bantuan lagi dari pemerintah karena bantuan sekarang ini harus dilihat dari jumlah siswa. Kalau jumlah siswa di bawah dari 60 berarti sekolah itu tidak berhak untuk mendapat bantuan melalui usulan ini. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin walaupun dengan dana yang dibilang minim, tetapi kita harus berusaha untuk tetap sekolah ini tetap berjalan sesuai dengan visi yang telah kita susun bersama. Apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak isi misi yang saya sampaikan? Kira-kira dari tadi yang saya sudah sampaikan banyak itu apa yang Bapak Ibu sudah peroleh? Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu peroleh? Pakai Ibu Mini. Pakai cu. Iya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan bagi saya
Apa sih yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak visi dan misi yang saya sampaikan? Ya Ibu, mendengar apa yang Ibu sampaikan, berarti ini katong sebagai para guru untuk tetap memberikan arah kepada anak-anak. Katong juga harus mempersiapkan katong punya diri. Iya, dari apa yang Ibu sampaikan, kita sudah tahu bahwa visi itu adalah sebuah mimpi. Jadi dalam hal ini kita harus bermimpi. Dan mimpi itu kita harus wujudkan. Terima kasih. Teputan. Berarti dari apa yang saya katakan ini sudah tahu ya, sudah tahu dalam visi itu bagaimana. Oh, sudah tahu. Mungkin ada yang lain lagi setelah apa yang telah saya sampaikan, kira-kira apa yang tadi yang saya sudah jelaskan, kira-kira apa yang Bapak Ibu peroleh yang itu masuk ada apa yang selama saya jelaskan dan nanti saya di sini apa yang sudah saya pahami tentang apa visi dengan apa yang dapat pengalaman apa yang Bapak Ibu sudah peroleh kira-kira sebenarnya peroleh dari visi dan di sini setelah ada penjelasan. Ya, terima kasih Pak. Kami mendengar setiap visi yang disampaikan itu tadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Ya, jadi setelah kami mendengar ini bahwa baru kita juga bisa mengerti bahwa sebenarnya kita lakukan mengimplementasikan visi tadi lewat misi. Jadi kalau Ibu tidak terangkan juga kadang kita kurang mengerti. Yang jelas bahwa misi itu jembatan untuk melakukan visi. Jadi yang seperti teman tadi bilang bahwa itu kita mimpi yang sudah kita buat dan bagaimana caranya kita mencapai misi tadi. Jadi misi itu merupakan jembatan untuk kita melaksanakan sebuah kegiatan yang harus ditempuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang telah saya sampaikan tentang visi dan misi di hari ini, Bapak Ibu telah pahami. Dari apa yang telah Bapak Ibu sampaikan kepada saya merasa bahwa Bapak Ibu sudah pahami tentang apa itu visi, apa itu misi. Untuk itu visi dan misi yang telah kita susun secara bersama-sama, jika bisa terwujud, pasti harus ada kerjasama antara kepala sekolah, guru dan seluruh stakeholder yang ada di SD Negeri 109. Lalu dari apa yang telah saya sudah sampaikan tadi, ada sedikit pesan buat Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh hanya bermimpi, tetapi kita harus bangun. Pesan saya itu, kita tidak boleh hanya bermimpi, tetapi kita harus bangun dari mimpi. Karena visi itu adalah mimpi yang bukan hanya dibaca dan dipelajari, tetapi harus diwujudkan. Diwujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari, diwujudkan dalam proses pembelajaran siswa di kelas, diwujudkan dalam implementasi perbuatan siswa di luar kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler di luar jam sekolah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mempresentasikan visi dan misi sekolah kita SD Negeri 178 Maluku Tengah. Saya mengajak kita semua untuk bekerja dengan tangan bersama-sama untuk mewujudkan impian kita, yaitu visi dan misi sekolah yang telah kita susun bersama. Karena terlaksananya visi dan misi sekolah yang telah kita susun bersama itu harus ada kerjasama antara kepala sekolah, guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dari saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia punya banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.
kita Cu. laksanakan itu mungkin bisa. Perempuan dong. Terima kasih untuk ibu kepala sekolah dan teman-teman guru di sini. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit untuk ekstrakurikuler di sekolah. Kalau bisa untuk semua guru atau PR kita semua mesti kita lebih memperhatikan lagi dari bawah. Wah, ini anak-anak ini bakatnya di mana? Karena ini memang sudah terjadi di visinya kita. Selain memang akhlak memang paling utama yang harus kita lihat atau yang harus kita contohkan untuk anak-anak didiknya kita ini. Tapi yang harus kita garisbawahi lagi itu anak-anak pembangunan itu kita harus lihat betul-betul. Dan walaupun kalau belum ada guru-guru yang kayak seni apa itu, tapi mesti kita guru-guru harus melihat lagi bagaimana anak-anak ini gimana supaya dari jenjang SD ini mereka sudah ada arahnya mereka ini jangan hanya pikir saja mau sekolah tapi harus ada arah dan tujuannya mereka. Kata saya di sini berarti saya ke depan harus lebih memperdalam lagi di ini. Misalnya makanya menari atau melukis gitu ya Bu. Udah. Dan kalau bisa mengkali ada kayak kalau ada kebutuhan dana kita beli kayak alat-alat Ukulele. kesenian apa saja mau melukis atau menari. Oh Ibu, ya terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya sampaikan saja. Mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana visi dan misinya kita sebagaimana yang kita terapkan atau kita bahas hari ini. Oke. Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan masukannya untuk pengembangan bakat. Kita di sekolah kan sudah diajarkan banyak dari siswa kelas 1 sudah diajarkan nari, kan kita sudah bisa lihat bakat anak ada di situ. Untuk lebih memperdalam bakat penggalian bakat anak itu harus ada kegiatan ekstra. Mungkin nanti kita akan usahakan ada di sini kan ada agama orang Bali, pastinya ada budaya Bali. Anak Bali itu kan pintar menari. Mungkin untuk meningkatkan bakat mereka kita bisa panggil kan pasti kan ada kerjasama dengan orang tua. Jadi kita bisa kerjasama dengan orang tua supaya bisa memberikan les privat untuk mereka di 2 jam sekolah, bisa menari supaya lebih dalam apa yang bakat mereka yang mereka bisa lakukan. Ya, ada lagi? Ibu pakai saya tambahkan sedikit aja. Biar perlu itu lagi. Ini dulu. Hal konkret yang harus kita lakukan. Akhlak mulia, berkeinginan lomba, gotong royong mandiri, kreatif dan berkah. Jadi alat yaitu mengimplementasikan penerapan profil pelajaran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita diajarkan anak-anak itu untuk beralat mulia menjalankan ibadah masing-masing, yang Muslim di masjid, yang Kristen di gereja, yang Hindu di pura. Ya. Kemudian yang berikutnya berprestasi. Berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi merupakan tolak ukur untuk keberhasilan peserta didik. Tidak hanya berkisar pada kemampuan kognitif saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Jadi berprestasi itu kita guru harus berusaha untuk memberikan pelajaran yang
memotivasi siswa agar siswa itu bukan hanya memiliki kemampuan kognitif, tapi keberhasilan juga dari kemampuan pengembangan talenta. Anak-anak punya bakat dan minat itu harus digali. Jadi mulai saat ini kan kita sudah lihat, oh anak ini bakatnya ada di mana? Ada yang menari, ada yang bidang olahraga. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita untuk kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, tetapi dilihat dari bakat dan minat siswa yang kita gali dari anak-anak kita ya. Oh si A ini hobinya nyanyi, dia ini menari. Jadi untuk kegiatan itu telah kita laksanakan di sekolah. Menyanyi, menari, kegiatan olahraga walaupun tidak ada guru olahraga, tapi guru wali kelas sudah banyak mengajar tentang cara-cara bagaimana memainkan bola besar, bola kecil, itu sudah diajarkan kepada siswa. Jadi tidak hanya untuk kemampuan kognitif saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, cakap berteknologi. Ini tantangan yang besar bagi kita. Nah, cakap berteknologi. Bapak Ibu, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kita tentu